selamat malam pemirsa. One on One kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Kita ketahui Selasa kemarin debat putaran perdana untuk Capres dan Cawapres di pemilu 2024 sudah berlangsung. Ada beragam macam penilaian dari masyarakat, termasuk penilaian yang ditujukan kepada pasangan Capres Prabowo Gibran. Ada yang menilai bahwa Prabowo cukup emosional dan ada juga yang sedikit shock dengan ekspresifnya Gibran Rakabuming Raka ketika menyaksikan ataupun ketika berada di arena debat Capres kemarin, ketika berdiri kemudian memberikan aba-aba untuk bersorak memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto yang konon katanya ditegur oleh KPU. Lantas pemirsa, bagaimana kemudian persiapan untuk debat Capres dan Cawapres di periode selanjutnya, di putaran kedua dan putaran seterusnya? Apa pula ada catatan-catatan khususkah dari debat Capres yang kemarin? Kita malam hari ini akan berbicara belak-belakan bersama dengan Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Langsung saja saya undang, yaitu ada Nusron Wahid, Gus Nusron. Assalamualaikum Gus, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan malam hari ini. Silakan datang ke studio kami. Apa kabar Gus? Sehat? Kabarnya ini ada kegiatan lain dan bersedia hadir untuk ke studio One on One untuk berbincang mengenai pelaksanaan tentunya kampanye debat Capres dan Cawapres, termasuk juga waktu kampanye menjelang hari kasih suara besok ya Gus ya. Gus, kalau boleh bicara, kayaknya Gus dalam beberapa kali kesempatan menyatakan puas nih dengan debat perdana kemarin. Apa yang bikin Gus puas di tengah banyaknya kritikan orang-orang? Yang kritik siapa ya? Ada yang menilai misalkan dari KPU kemarin, ada yang menilai juga kita mendengar masyarakat bilang KPU menilai Prabowo cukup emosional. Publik menilai Publik siapa yang ngomong gitu? Nah itu dia, kita mungkin bisa lihat dulu nih ada komentar dari sosial media misalkan begitu. Coba lihat. Coba kita lihat dulu pemirsa. Orangnya siapa yang ngomong biar kita. Orangnya publik, mungkin kita bisa putar dulu nih. Teman-teman di belakang untuk kita putar dulu ada beberapa komentar. Nah nih, misalkan nih mungkin Gus bisa lihat ya di sebelah sana. Nah di sebelah sini nih. Itu apa itu? Nah nih. Oke, kita tahan dulu. Ahli emosi Prabowo jelas marah saat debat. Ahlinya siapa itu? Nah, ini lagi ada nih Gus. Sebentar. Ahlinya siapa itu? Nah, ahlinya ini kan banyak di luar Gus. Nah, pakar mikroekspresi. Yang ngomong ini ahlinya siapa? Pakar mikroekspresi. Saya udah baca ahli ini, ya kan? Yang baca ini bukan ahli. Oh, bukan ahli. Ya, si Reza ini adalah tenaga ahli DPR. Tapi dia kan klaimnya juga punya profesi sebagai mikroekspresi. Nah, lepas dari itu, tapi profesi dia itu tenaga ahli DPR, salah satu partai pengusungnya Mas Anies. Jadi nggak bisa disebut ahli dong. Tapi kini kita dapat respon dari publik nih. Kita dapat respon dari publik bermacam-macam. Ada kritikan adalah yang wajar ya. Kritikan adalah wajar. Sini, sebentar ya. Kalau kita bicara publik ini, publiknya siapa? Sudah terjawab tadi, ya beberapa kan, di antaranya. Publiknya kan tenaga ahlinya DPR partai partai pengusungnya Mas Anies. Kan nggak bisa disebut dengan publik dong. Memang dia udah partisan. Yang disebut dengan publik itu yang expert di bidang itu, yang dia tidak partisan. Itu disebut dengan publik. Kalau dia partisan ya nggak bisa dong disebut dengan publik. Penampilan kayak apapun memang dia udah memang mendukung sesuatu ya pasti mengatakan orang lain jelek, jago dia bagus. Jadi gini deh, kalau pertanyaannya jadi nggak bisa kalau mengatakan itu publik, klaim publik itu siapa? Jadi kita nggak usah gegabah ngomong klaim publik begitu. Itu karena adalah bagian dari yang berseberangan dengan Pak Prabowo. Iya, udah pasti. Secara garis besar deh, Gus melihat performance dari Pak Prabowo kemarin gimana? Nah, kita lihat aja survei. Ada survei ya, yang dibuat oleh beberapa lembaga pasca debat. Mengatakan bahwa debatnya Pak Prabowo itu menang. Ya kan gitu, menang, bahasanya enak, gampang dimengerti, kemudian bahasanya lugas, ya kan, penampilannya juga ceplas-ceplos, ada gagasannya, juga ada entertainmentnya, disampaikan dengan bahasa yang renyah, mimik yang nyantai, ya kan, tidak terlalu serius tapi gagasan sampai gampang dimengerti oleh masyarakat. Karena gagasan ini kan sebetulnya debat ini siapa sih si komunikannya dan komunikatornya ini segmennya rakyat kok. Rakyat yang komunikannya rakyat kok. Segmennya itu rakyat kok yang akan menilai, yang menonton, yang menyaksikan gitu loh. Bukan rekayasa publik. Ya kan seakan-akan mengatakan dirinya pengamat.
Padahal dia berafiliasi kepada pihak-pihak tertentu kayak gitu. Kalau orang udah terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu ya susah Mbak. Sampai kiamat kurang 2 hari pun dia akan mengatakan jago dia bagus, jago dia yang lain jelek pasti. Kalau udah terafiliasi mau gimana lagi? Oke. Dan itu hak dia juga sebetulnya. Itu hak dia untuk berkomentar, tapi sebenarnya tapi orang jangan bebas mengatasnamakan publik lah gitu. Mengatasnamakan saya pribadi, dirinya pribadi nggak masalah. Oke, berarti menurut orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo dianggap cukup emosi. Iya, Dan itu tadi gitu. adalah pembelaan dari Gus Nusron. Bukan pembelaan, fakta kok. Oke, fakta menurut Gus Nusron. Sekarang kita lihat dulu deh, cuplikan ketika kemarin salah satu speech dalam debat kemarin di hari Selasa berikut ini pemirsa. Oke. Intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Para Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Nah, Gus, ngelihat yang ini gimana? Sorry ya, saya tidak takut tidak punya apa-apa. Saya siap mati untuk negara ini. Apa yang ingin mungkin bisa kita tangkap dari statement Pak Prabowo ini? Itu kan ekspresi memang tekad ketulusan Pak Prabowo. Bahwa dia di panggung politik ini nothing tulus. Pengabdian kepada negara ini nothing tulus. Nggak ada jabatan pun nggak ada masalah. Dan itu telah buktikan dia selama ini. Nah tapi gini, biasanya kan kalau orang kampanye selalu dukung saya, pilihlah saya. Tapi ada satu statement yang cukup menarik. Kalau rakyat nggak suka sama saya silakan, nggak usah pilih saya. Ya, gitu. Itu kan memang menandakan bahwa keikhlasan beliau. Kalau memang rakyat nggak suka, masa mau dipaksa? Artinya rakyat diminta untuk berpikir, ya kan, oleh Pak Prabowo. Itu kan reaksi atas jawaban daripada Mas Anies. Ya kan, Mas Anies menuduh kepada Pak Prabowo, dikatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak tahan oposisi. Katanya oposisi sama berkuasa itu sama-sama mulia. Betul, memang dalam demokrasi itu perlu ada check and balances antara oposisi sama yang berkuasa itu sama-sama mulia. Tapi persoalannya bukan masalah bergabung di pemerintahan Pak Jokowi bagi Pak Prabowo itu bukan masalah nggak tahan dalam oposisi, bukan masalah tahan atau tidak tahan. Ini yang menurut saya mispersepsi, ya kan? Dalam istilahnya itu terjadi ad hominem argumentatum yang dilakukan oleh Mas Anies. Dia menyerang salah sisi pribadi bukan lagi atas kebijakan. Itu merupakan, mohon maaf ya, kesesatan logika cara berpikir. Karena mencampur adukan antara pribadi dengan kebijakan yang diambil. Itu nggak boleh itu dalam konteks itu. Menurut Gus berarti ketika dalam pidato ataupun dalam debat kemarin itu banyak justru dalam momen-momen tertentu lawan-lawannya Pak Prabowo itu menyerang personal bukan kepada ide ataupun itu saya gagasan. katakan ad hominem, ya kan, ad hominem argumentatum. Jadi menyerang personal tidak menggunakan dengan logika berpikir maupun kebijakan dan gagasan yang diambil. Oke. Itu saya katakan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang penuh dengan hipokratif. Jadi contoh misalnya, dia menuduh Pak Prabowo itu tidak tahan. Padahal dia tidak lihat konteks. Kalau kita melihat konteks itu, setiap peristiwa itu ada namanya Z case, jiwa zaman. Kita lihat flashback 5 tahun yang lalu. Apa sih yang terjadi pada tahun 2019? Kondisi keterbelahan sosial masyarakat, bahkan hampir terjadi disintegrasi. Di keluarga terjadi disintegrasi, di komunitas terjadi disintegrasi, di masjid terjadi disintegrasi. Di Pulau Jawa, karena basisnya waktu itu pendukung Pak Jokowi, kiai-kiai yang semula itu menjadi imam masjid, khutbah di masjid, karena nggak mendukung Pak Jokowi, banyak loh yang nggak dikasih kesempatan menjadi imam masjid maupun khutbah di masjid. Sebaliknya di kawasan Jakarta, di kawasan Jabodetabek, Banten, Jawa Barat yang waktu itu menjadi pendukungnya Pak Prabowo, kiai-kiai lulusan pondok pesantren hebat-hebat di Jawa Timur, yang alim-alim
Itu banyak loh yang nggak dikasih kesempatan jadi imam masjid maupun khutbah di masjid hanya karena mendukung Pak Jokowi. Ini kan nggak bagus. Kondisi keterbelahan seperti itu. Nah, Pak Prabowo hadir dengan legowonya, menghilangkan egonya, menjadi seorang negarawan, mau mengalah berangkulan dengan Pak Jokowi. Baik. Pak Jokowi pun mau mengalah merangkul Pak Prabowo. Lah kok kemudian dikatakan ini masalah tidak tahan menjadi oposisi. Oke. Ini menurut saya adalah ad hominem argumentatum. Nah, ini cukup menarik adalah tadi ad hominem argumentatif tadi adalah bahwa ini berdebat menyerang secara personal. Personal. Tapi apakah sepanjang debat itu kalau menurut Gus Pak Prabowo tidak melakukan hal yang sama ke lawan politiknya yang lain, tapi nanti kita jawab usai jeda berikut. Silakan. Kami kembali sesaat lagi.